ceramah singkat penuh faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perjumpaan kita, sesi kita untuk berbagi nasihat, berbagi kebaikan pada kesempatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan taufik dan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan segala macam ketaatan kepadanya dan menjauhi segala macam larangan-larangannya. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Sesungguhnya termasuk nikmat yang begitu besar, begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu tatkala seseorang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan, bulan yang begitu banyak kebajikan di dalamnya. Bulan yang begitu kita nanti-nanti, bulan yang begitu nikmat menjalankan ibadah di dalamnya. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan." Yang dimana pada bulan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kalau kita hitung satu persatu maka betapa ajaibnya, betapa menakjubkannya bulan yang mulia ini. Maka siapapun yang Allah berikan nikmat mendapatkan bulan Ramadan ini dan Allah berikan dia kesempatan, kesehatan untuk bisa berpuasa, melakukan bisa ikut sholat malam, melaksanakan sholat tarawih, ibadah-ibadah yang lain, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Karena betapa banyak manusia yang telah mati tidak mendapati kesempatan lagi melaksanakan bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan untuk bisa bersama-sama kaum muslimin untuk menikmati datangnya bulan Ramadan tersebut. Betapa banyak orang yang masih hidup namun juga Allah belum berikan taufik kepadanya untuk bisa memanfaatkan bulan tersebut dengan amalan-amalan kebajikan, dengan ketaatan dan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat. Dan betapa banyak orang yang dia berandai-andai bisa puasa pada bulan tersebut, mengerjakan sholat pada malamnya, namun dia tidak bisa seperti orang sakit. Ya. Itu pengen dia berpuasa pada bulan ini, melihat kaum muslimin yang lainnya pada menikmati puasa Ramadan, kemudian menikmati qiyamul lail, kemudian dia sakit sehingga tidak bisa ikut serta merasakan kegembiraan kaum muslimin yang lainnya. Maka selamat bagi siapapun yang Allah berikan bulan Ramadan tersebut, dia mendapatinya, maka bulan yang mulia ini diisi dengan ketaatan, dengan qiyam, dengan puasa, dan semua kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini ayyaman ma'dudat, puasa bulan Ramadan ini hanya hari-hari yang sebentar saja, hari-hari yang terbatas. Di sini menunjukkan betapa Ramadan ini sangat singkat sekali. Karena saking singkatnya maka ini adalah peluang yang sangat-sangat mahal. Siapapun yang mendapati bulan ini maka hendaknya memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena bulan Ramadan ini ketika dia datang maka betapa cepatnya dia berlalu. Pergi begitu saja. Maka ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan nafilah, memperbanyak amalan-amalan sunnah, dan memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini berlaku bagi kita semuanya, fastabiqul khairat, maka cepat-cepat
menuju kepada kebaikan, mengerjakan kebaikan, karena ini momen yang tepat, musimnya, ya musimnya mengerjakan perbuatan kebajikan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Demi Allah, di sana ada orang-orang yang sudah meninggal, sudah wafat, Allah wafatkan, berandai-andai. Mereka berandai-andai kembali ke dunia walaupun cuma sehari tok, untuk bisa mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisinya dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka betul-betul menyesal, kenapa dulu kok tidak saya manfaatkan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita semuanya kesadaran untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Demi Allah, orang-orang yang sudah ada di kuburan, mereka begitu menyesalinya. Menyesalinya pengen kembali bisa sholat 2 rakaat. Walaupun cuma hanya 2 rakaat, itu sangat berharga bagi mereka. Mereka iri kepada orang-orang yang masih bisa rutin datang ke masjid, bisa sholat, namun mereka tidak bisa mengerjakan sholat. Mereka iri kepada orang-orang yang berpuasa, namun mereka sudah tidak bisa berpuasa lagi. Mereka iri kepada orang yang masih bisa bersedekah dan mereka sudah tidak bisa bersedekah lagi. Mereka iri kepada orang-orang yang masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tidak bisa berzikir walaupun cuma hanya untaian 1 kalimat saja. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Ini sudah tidak bisa mereka lakukan. Maka mereka begitu menyesal atas apa yang telah lewat dari kehidupan dunia mereka. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufiknya untuk bisa maksimal di dalam sisa-sisa hidup dunia kita ini. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau berkata, inna ghayata umniyatil mauta fi quburihim hayatu sa'atin yastadrikuna fiha ma fatahum min taubatin wa amalin salih. Puncak angan-angan keinginan orang yang sudah di kuburan, itu mereka bisa kembali hidup walaupun cuma sesaat saja, untuk bisa mengisinya dengan pertaubatan dan amal saleh. Wa ahlud dunya yufarrituna fi hayatihim. Namun sayang, orang-orang yang masih hidup di dunia ini menyanyiakan usia mereka, menyanyiakan hidup mereka. Fatadhhab amaruhum, maka usia mereka pergi sia-sia. Sia-sia, tidak bermanfaat. Dan lebih musibah lagi, waktunya ini diisi dengan kemaksiatan. Maka demi Allah, orang-orang yang sudah di kuburan itu akan menyesali hari-hari dan malam-malam yang tidak diisi dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama siang-siang dan malam-malam bulan Ramadan, karena tentunya bulan Ramadan ini 1 detik saja begitu berharga, karena dia syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Oleh karena itu Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala menyampaikan di dalam fatwanya, beliau mengatakan, Allah, demi Allah, lau qila li ahlil qubur, seandainya dikatakan kepada penduduk kubur, tamannau, silakan Anda berandai-andai, la tamannau yauman min Ramadan, mereka akan berandai-andai sehari saja bulan Ramadan. Kenapa mereka berandai-andai bisa mendapati 1 hari saja bulan Ramadan? Dikarenakan Ramadan ini waktunya waktu yang sangat mahal sekali. Karena Ramadan ini adalah sayyidus syuhur. Dia adalah bulan yang terbaik. Oleh karena itu para salaf kita itu ketika mendapati bulan ini, mereka fokus kepada pahala-pahala yang bisa diraih. Makanya dikatakan oleh salah seorang salaf, idza hadara syahrul Ramadan fanbasitu fihi bi nafaqah. Jika datang bulan Ramadan, maka mereka itu sudah menyiapkan nafkah-nafkahnya, karena nafkah pada bulan Ramadan itu mudha'afah, itu diberkahi dan berlipat-lipat, sebagaimana nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbihatun fihi afdal min alfi tasbihatin fi ghairihi, dan 1 kali tasbih itu lebih afdal daripada 1000 tasbih.
Dan salah satu tabi'in, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala berkata, saumu yaumin min Ramadan afdal min alfi yaumin. Puasa sehari pada bulan Ramadan lebih afdal daripada seribu hari. Wa tasbihatun fihi afdal min alfi tasbihah. Satu tasbih pada bulan Ramadan lebih afdal daripada 1000 tasbih di bulan-bulan yang lainnya. Jadi begitu menyedihkannya tatkala kita mendapati diri kita pada bulan ini, kemudian kita menyanyiakan bulan yang penuh keberkahan ini. Menyanyiakan siangnya dengan tidur, tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, menyanyiakan malam-malamnya dengan begadang yang tidak bermanfaat dan tidak diisi dengan qiyamul lail dan ibadah-ibadah bermanfaat yang lainnya. Maka ini menjadi sebuah kerugian yang amat merugikan. Ada pula yang menyanyiakan bulan Ramadan, mereka tidak berpuasa kecuali hanya puasanya itu menahan lapar dan dahaga saja. Adapun matanya, lisannya, pendengarannya tidak dia halangi dari perbuatan yang haram. Nabi SAW bersabda, rubba sha'im, barangkali ada orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi illal ju'. Dia tidak dapati dari puasa dia kecuali hanya lapar saja. Wa rubba qa'im, dan bisa jadi ada orang yang mengerjakan qiyamul lail. Laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dia tidak mendapatkan dari qiyamul lailnya kecuali hanya begadang saja. Kenapa demikian? Dikarenakan ibadahnya hanya zahirnya saja, tetapi hakikatnya belum dia kerjakan. Dari ucapan dustanya dia, ucapan ghibahnya dia, ucapan namimah dia, suka mengadu domba dan lain sebagainya, ucapan-ucapan yang isinya itu cacian, celaan, tidak bisa menjaga lisan dia, matanya tidak bisa dijaga dan lain sebagainya. Maka betapa ini hanya menghasilkan puasa yang hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Jadi hakikatnya orang yang berpuasa, ya, jadi puasa yang hakiki yang sebetulnya kita harus melakukannya itu bagaimana seharusnya? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza sumta, kalau kamu puasa, fal yasum sam'uka." Maka hendaknya pendengaran ini juga, telinga ini juga ikut puasa. Puasa dari mendengarkan hal-hal yang haram, musik yang haram, kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji dan sebagainya. Wa basaruka, dan mata ini juga ikut puasa juga. Wa lisanuka, dan lisan ini juga ikut puasa. Anil kadzib, dari kedustaan, berbohong. Wal ma'athim, dan perbuatan-perbuatan dosa. Wada' adzal khadim, dan tinggalkan menyakiti orang yang melayani kamu. Wal yakun 'alaika waqar wa sakinah yauma saumik, dan hendaknya kalian ketika berpuasa itu tenang, santai. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa, dan jangan kalian jadikan antara hari-hari Ramadan dengan hari-hari yang lain itu seakan-akan sama. Ini sungguh perkara yang sangat merugi. Jadi intinya di dalam puasa Ramadan ini kita bisa benar-benar fokus dalam ketaatan dan meninggalkan hal yang Allah larang. Dan jadi tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum dan syahwat saja, tapi perkara-perkara perbuatan dosa juga ditinggalkan. Ini perkara yang semoga bermanfaat yang bisa saya sampaikan, dan kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan keberkahan pada bulan Ramadan kita, dengan kita bisa mengisinya dengan berbagai macam ketaatan, kebaikan-kebaikan, dan berbagai macam hasanat dan khairat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, menerima puasa kita, menerima qiyam kita, menerima sedekah kita, menerima bacaan Al-Quran kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.